sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Muhammad Fatoni Ashari, baginya, nikmat sehat adalah suatu hal yang patut disyukuri. Karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa beraktivitas dan bekerja dengan baik. Dan inilah yang dirasakan oleh Tony. Beberapa waktu lalu, ia merasa mendapat musibah dengan datangnya penyakit yang cukup serius. Dokter mengatakan Tony mengalami penyakit jantung. Bahkan, ia sampai disarankan untuk menjalani operasi bypass. Namun, karena berbagai pertimbangan, operasi tersebut tidak dilakukan. Dokter pun mengatakan Tony terkena sakit jantung, diduga akibat gula darah yang tinggi. Sebab, sudah beberapa tahun terakhir, ia memang punya penyakit tersebut. Ia bercerita, mungkin sudah sejak usia 46 tahun. Ia punya gula darah yang tinggi. Bahkan, gula darahnya pernah mencapai angka 500. Namun, kini kesehatannya sudah jauh membaik. Ia pun sudah bisa kembali berdakwah dengan nyaman. Teknologi laser ini sangat membantu dan hasilnya saya katakan sangat signifikan. Ya, mudah-mudahan itu bisa lebih mempercepat pemulihan penyakit kita dan akhirnya bertambah sehat, dan sehat. Halo pemirsa, salam sehat semuanya. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Delo, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda semua. Dan hari ini sama-sama kita usahakan kesehatan kita. Tentunya akan banyak solusi di Go Healthy, jadi ambil catatan Anda, siapkan diri Anda. Nah pemirsa, langsung saja kita sapa Bapak Tony. Banyak cerita, beliau memang punya penyakit jantung, ada diabetes, begitu banyak penyakit, tapi tidak berhenti di situ. Beliau sudah pakai teknologi laser, kesehatannya sekarang langsung kita cari tahu. Bapak Tony, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat, Pak. Selamat sehat. Wah, Pak, ini tadi kita lihat Bapak ini kayaknya sibuk banget ya. Kesana kemari, temanin jemaat mungkin ke kota suci dan juga mungkin Bapak masih berdakwah dengan begitu banyaknya kesibukan, Pak. Saat ini ditambah kesibukan apa lagi sehari-hari, Pak? Sekarang ada 5 ya. Wah, 5. Pertama pasti untuk keluarga. Ya. Yang kedua saya juga ada travel haji umroh. Oke. Kemudian Pondok Sakinah untuk membina dan mengasuh anak yatim. Oke. Terus ada dakwah, jadi khutbah dan sebagainya, termasuk Idul Fitri, Idul Adha. Dan yang terakhir konsultasi harta warisan dan keluarga. Wow. Jadi kesibukan 5 ini yang lumayan, tapi sejak saya kena diabetes, saya mencoba mengatur supaya proporsional lah semuanya gitu. Tidak hanya Bapak Tony dan saya, ada juga praktisi kesehatan hari ini. 2 wanita cantik di sini akan menceritakan begitu banyak solusi untuk Anda semua. Mbak Lula Kamal, Mbak Pretesya Sufarli. Salam sehat semuanya. Salam sehat semua. Pemirsa sehat-sehat semua ya. Bapak Tony dengan begitu banyak kesibukan, tentunya kesehatan jadi korbannya, Pak ya. Iya. Tapi mulai merasakan ada yang salah dengan kesehatan itu dari kapan, Pak? Dari tahun 2012 dirasakan banget 2013. Oke, apa yang terjadi itu, Pak? Jadi intinya soal asupan. Jadi dari aktivitas yang banyak itu namanya makan di rumah orang yang enak-enak gitu ya. Jadi minumannya manis, kue, termasuk apanya juga. Jadi kita keasikan. Tapi olahraga, Pak? Olahraga sekali-kali, saya akui hampir jarang. Oke. Akhirnya ini menuju ke diabetes Ke ya, Pak. diabetes, Pertama betul. kali tahu kena diabetes dari pengalaman apa? Kebetulan saya waktu itu habis umroh dan di sana karena umrohnya bintang 5 jadi segalanya oke lah gitu ya. Mantap. Ya. Kebetulan ceritanya di restoran hotel itu ada madu sampai 10 macam. Wow. Termasuk Penasaran dong ya, Pak. jusnya Iya. ada 8 macam kalau nggak salah. Ini tahun 2013 nih. Oke. Nah kebetulan yang saya bawa juga jamaah pejabat gitu ya. Jadi akhirnya mindset saya kalau misalkan makan pagi yang botol 1-2, siang 3-4. Siang 3-4. Udah ada strateginya. Semua gitu. Semua dicobain ya, Pak ya. Nikmatin semua gitu kan. Nah begitu pulang, biasanya kalau saya pulang umroh istirahat paling 2 hari, kalau tahu ada demam paling sehari.
kok ini tiba-tiba seminggu. Capek terus gitu Pak? Iya, capek terus kok ada lemesnya gitu kan. Kadang waktu mau ke toilet pun saya sempat mau jatuh gitu kan. Sempoyongan gitu ya Pak ya? Makanya istri langsung bawa ke dokter. Ya kata dokter, coba deh tes gulanya. Berapa tuh, Pak? 500. Ya singkat cerita, saya merasa lemes. Waktu mau jalan itu barangkali semeter aja udah kayak mau jatuh gitu. Oke, nggak ada tenaga gitu ya Pak ya? Akhirnya dibawa ke rumah sakit sama dokter jantung. Dicoba kan, coba dia pakai treadmill, targetnya 2 menit ya. Nah waktu di treadmill, padahal treadmill juga nggak terlalu cepat gitu ya, standar lah gitu. Saya belum sampai semenit udah lemes banget. Nah dari situ rekomendasi dokter kateter. Kateter. Dari hasil kateternya Dari bagaimana tuh kateter Pak? itu ya kelanjutannya karena ada sumbatan yang 98% itu, kemudian ada 2 yang tipis lah gitu ya. Karena waktu itu saya dapat fotonya gitu. Kasih lihat Pak biasa. Jadi yang 2 tipis itu kayak dicoret pensil lah gitu ya. Ya pada akhirnya ngomongin coba bebas ya. Dilihat dari sisi medis mungkin atau tidak. Jadi setelah diteliti baru dinyatakan nggak mungkin bypass. Jadi Nggak mungkin bypassnya bypass. itu tidak dikerjakan karena terlalu beresiko gitu Terlalu ya Pak beresiko. ya gitu. Karena Ya. Bapak gula darahnya masih tinggi saat itu. Gula darah juga termasuk pompa jantungnya. Pompa jantungnya Pompa juga nggak jantungnya, terlalu oke. bagus. Baik Pak Tony. Tapi kan singkat kata, kesehatan Pak Tony ini meningkat. Iya. Pak Tony bisa ada di sini, kondisinya segar, mukanya bercahaya, karena Alhamdulillah. kesehatannya meningkat. Karena ikuti anjuran dokter, benar ya? Iya. Rutin minum obat dari dokter juga, Betul. dan juga menggunakan namanya teknologi laser. Manfaat yang Bapak dapatkan dari penggunaan Apa, teknologi Pak, yang laser dirasakan? apa saja Pak? Yang jelas sesuai dengan kondisi yang ada, waktu itu ketika berjalan anggap aja lah 1 meter atau 2 meter aja udah sempoyongan. Iya. Kalau sekarang? Sekarang ya tadi 3 kilometer pun ayo. Jalan 3 km, dadanya sesak nggak Pak? Alhamdulillah enggak. Enggak. Energi bagaimana? Energi mungkin ya karena saya semangat ditambah semuanya ya pokoknya go deh. Oke, kita kasih semangat Bapak Tony, luar biasa. Pak, pengen tahu hasil pemeriksaan Pak, kan tadi kan kita udah sampai dengan 500 nih dahsyat Iya. banget. Nah sekarang gimana Pak? Ya kalau rata-rata anggap aja 110 lah. Bagus. bagus Cakep. ya. Ini dalam keadaan nggak puasa. Nggak puasa. Ini Gitu. udah oke banget ya Pak ya. Alhamdulillah. Tensinya bagaimana Pak? Tensinya dulu kan kalau dari riwayat yang saya dapat pernah ada di angka 140 sampai 150 ya Pak ya. Iya. Terakhir kalau dicek ada di angka berapa Pak tensi? Terakhir kemarin 120-an lah. Bagus Pak. Nah, saya mau mulai dari kenapa sih Bapak bisa kemudian yang tadinya 500 sekarang angkanya udah cakep di 110-an gitu ya. Kita mau cerita nih pemirsa. Yang kita ceritakan ini adalah teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri yang nanti akan menyinari 2 pembuluh darah besar, arteri radialis dan arteri ulnaris. Ya, waktu digunakan ini nanti ya sampai ke pembuluh darah menghasilkan zat NO, dan saya mau bercerita lebih jauh mengenai pabrik energi yang namanya mitokondria. Tubuh kita ini punya pabrik energi, adanya di dalam sel namanya mitokondria. Jadi nanti si pabrik energi ini akan mengambil gula kalau memang punya diabetes gitu ya. Kemudian dia mengambil kolesterol, dia mengambil asam urat, dia akan bakar dengan menggunakan zat NO dan oksigen. Dibakar jadinya adalah ATP atau energi. Jadi pabrik energi ini akan jalan terus. Tapi kalau kemudian usia bertambah, pola hidup nggak sehat, mulai deh pabriknya tuh jadinya kemudian nih Pak Ustadz, hidupnya cuma Senin sama Kamis aja, Selasa, Rebo, yang lain berhenti aja tuh pabriknya. Iya. Nah gimana caranya pabriknya supaya kerja lagi, supaya gulanya dibakar, kolesterol dibakar, tapi kemudian tenaga kita jadi lebih banyak. Tadi Pak Ustadz bilang nih pemirsa, jalan sedikit capek sempoyongan, tenaganya juga nggak ada. Kenapa? Karena gulanya nggak dibakar, gulanya cuma ngumpul aja. Dengan teknologi laser akan membuat si pabrik ini bekerja seperti sedia kala. Waktu zaman muda, waktu belum kenal sama diabetes, kerjanya seperti itu lagi. Jadi teknologi laser yang digunakan oleh Pak Tony ini digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Karena nantinya akan menyinari 2 pembuluh darah nadi Anda pemirsa. Di sini ada arteri radialis dan ada arteri ulnaris. Ketika disinarkan dengan teknologi laser, pembuluh darah nadi ini akan secara optimal menghasilkan sebuah zat
yang kita sebut dengan nitric oxide. Zat NO ini memang dihasilkan oleh tubuh kita, tapi sayangnya seiring bertambahnya usia, gaya hidup tidak sehat, produksinya menjadi tidak optimal, mengakibatkan pembuluh darah cenderung menyempit, tensinya naik. Nah, sekarang dikembalikan nih pemirsa, dengan menggunakan teknologi laser, produksinya kembali ditingkatkan. NO yang dihasilkan akan ikut beredar ke seluruh tubuh mengikuti sirkulasi pembuluh darah. Dia membuat pembuluh darah yang awalnya sempit dan kaku menjadi lebih lebar dan lebih lentur. Aliran darah dapat berjalan dengan lancar. Inilah yang nantinya akan berdampak pada tekanan darah, di mana tekanan darahnya menjadi turun dan terkendali. Oleh sebab itu, untuk Anda pemirsa di rumah yang sudah mengalami tensi tinggi, atau misalkan untuk Anda yang memang beresiko mengalami hipertensi, dari sekarang kita lakukan gaya hidup sehat, tambahkan teknologi laser, kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Nah, tambahannya nih buat teman-temannya Pak Tony, jamaah barangkali yang siap-siap mau umroh, mau haji, udah mesti ngerti banget ini ibadahnya ibadah fisik. Fisiknya mesti benar-benar sehat. Jangan sampai nunggu udah puluhan tahun, tinggal berangkat, kena stroke. Tinggal berangkat, tiba-tiba dapat komplikasi karena diabetes, karena hipertensi. Jadi pastikan ya pemirsa ya, pola hidup sehat dijalankan, tambahkan teknologi laser untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Pemirsa, sama-sama kita gunakan alat kesehatan Equilaser dari Gogomol. Untuk menyalakannya, saya rasa Bapak Tony juga tahu ya, tekan agak lama. Tekan sekali lagi, lasernya sudah menyala pemirsa, tanpa rasa sakit. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Jadi spesifikasi dari Equilaser, dia dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya dan posisi titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari Equilaser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi sudah terbukti kehidupan Bapak Tony. Harapannya adalah Anda semua bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi. Ini berbahaya, ada serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mendapatkan Equilaser ini? Gampang pemirsa, dapat menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca Anda sekarang juga. Jangan lupa dicatat atau difoto nomornya, pastikan sudah sesuai ya. Hati-hati, jangan sampai salah nomor agar terhindar dari penipuan. Untuk mendapatkan Equilaser, Anda bisa langsung datang ke Cafe Showroom Gogomol di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pastikan Anda mendapatkan Equilaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ayo segera hubungi call center Gogomol sekarang juga. Gunakan Equilaser, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aqulaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Langsung kita bicara fakta. Faktanya adalah
Pasien diabetes dapat tidak merasakan gejala saat serangan jantung. Mbak Preti, ini gara-gara sarafnya rusak atau apa? Karena kan namanya signal, ini penting, ada serangan jantung. Apa yang terjadi? Betul sekali, pasien diabetes bisa tidak merasakan nyeri dada saat serangan jantung itu terjadi. Sekarang kita akan jelaskan terlebih dahulu apa sih yang terjadi saat serangan jantung. Terjadinya ada sumbatan pada pembuluh darah yang mengalirkan darah ke otot jantung. Ketika ada sumbatan, maka otomatis otot jantung mengalami kekurangan suplai darah yang membawa zat gizi maupun oksigen. Terjadi kerusakan otot jantung. Saat otot jantung ini rusak, dia akan mengeluarkan senyawa kimia yang akan ditangkap oleh saraf, dipersepsikan oleh otak sebagai nyeri dada. Saraf ini berjalan dari ulu hati, dada, sampai ke punggung, sampai ke bahu, sampai ke lengan. Makanya ada yang kalau mengalami serangan jantung, dia merasakan nyerinya pada ulu hati. Ada yang ngerasainnya di punggung, ada yang ngerasainnya di bahu, ada yang sampai ke area leher. Karena memang senyawa kimia yang dikeluarkan oleh otot jantung yang rusak ini ditangkap oleh saraf yang ada di sekitar. Sekarang kembali lagi dengan yang Mas Edwin katakan. Betul sekali, pasien diabetes sangat rentan mengalami kerusakan saraf atau neuropati, di mana gula darah tinggi mengakibatkan kerusakan pembuluh darah, sarafnya ikutan rusak. Ketika otot jantung ini tidak mendapatkan suplai oksigen, akhirnya otot jantung mengeluarkan senyawa kimia. Tapi karena sarafnya rusak, gak ada yang nangkep pemirsa. Gak ada yang menangkap senyawa kimia tersebut dan tidak bisa dipersepsikan ke otak sebagai nyeri dada. Inilah mengapa untuk Anda pemirsa di rumah yang diabetes harus rutin cek kesehatan jantung. Karena bisa saja pasien diabetes itu tidak merasakan nyeri dada saat adanya sumbatan pada pembuluh darah jantung. Wah, Pak Tony, saya curiga fakta ini diangkat karena Pak Tony juga punya pengalaman seperti ini. Benar nggak Pak Tony? Betul. Apa pengalamannya? Tadi yang Mbak Preti bilang, saya ada diabetes, tiba-tiba ada jantung, tapi nggak ngerasa. Nah, kaget ya pada Kaget. saat dokter bilang, ini ada sumbatan 98%. Kaget ya. Tahu-tahu Iya. harus bypass gitu ya Pak. Iya. Ya. Tapi Pak, tentunya kan yang kaget nggak cuma Bapak ya. Iya. Keluarga bagaimana waktu itu? Super kaget. Aduh, Makanya istri saya coba searching meskipun usaha yang lain. Kebetulan ada keluarga yang dokter juga ditanya-tanya gitu. Ya atas izin Allah muncullah teknologi laser ini. Oke. Terus langsung udah usahain deh cari-cari. Begitu saya konfirmasi yang dari Alam Sutra itu meyakinkan, ya udah langsung transfer gitu. Tapi kalau lagi umroh Pak, lagi ibadah haji, teknologi lasernya dibawa nggak? Saya sempat bawa tapi sempat lupa juga. Oh ada juga. Ini Iya. umrohnya sering masalahnya. Jadi kalau pas lagi ingat Iya. dibawa. Iya. Kenapa diingatkan Pak? Pada dasarnya kan yang namanya umroh haji itu adalah ibadahnya ibadah fisik ya. Banyak Iya, ya Pak ya. betul. Jadi kita jaga stamina kita. Udah pasti kalau makan dijaga, semua dijaga, tidur dijaga, tapi tidur kan biasanya pasti berkurang Pak. Iya. Nah tambahkan teknologi laser nih, apalagi pada mau haji ya Pak ya, Iya. dengan sendirinya ya, ditambahkan lebih jauh ya Pak ya. Pak Tony, ada ekstensi di teknologi laser yang dimasukkan ke rongga hidung, intranasal. Pak Tony Iya. pakai? Belum pernah. Kenapa Pak? Ya mungkin merasa nggak ada yang kaitan dengan di sini. Oh iya baik-baik. Atau mungkin perlu diedukasi. Dia harus dijelaskan nih. Sayang sekali nih Pak, kalau Bapak udah punya teknologi laser, udah tahu manfaatnya seperti apa, si intranasal ini merupakan satu kesatuan pemirsa. Jangan kemudian tidak digunakan. Sering orang berpikiran, orang saya nggak ada keluhan di hidung kok, begitu ya Pak ya. Jadi sebetulnya gini, namanya intranasal. Tepatnya memang digunakannya di dalam rongga hidung. Kenapa di rongga hidung gitu ya? Karena di rongga hidung ini banyak sekali pembuluh darah yang kecil-kecil gitu ya, yang langsung berhubungan dengan pembuluh darah di area kepala. Di area kepala loh Pak, otak pun di sana pembuluh darahnya berhubungan langsung dengan yang di area hidung. Jadi waktu disinari dengan sinar laser ini, dia akan mengeluarkan zat nitric oxide atau NO yang nanti akan dibawa ke seluruh pembuluh darah di area kepala. Dengan sendirinya pembuluh darah jadi melebar, sirkulasi darah menjadi lebih lancar di area kepala kita. Karena itu biasanya nih keluhan sakit kepala, migrain, sinusitis, vertigo langsung berkurang karena sirkulasi darahnya lancar. Tapi di sisi yang lain, sirkulasi darah yang lancar akan mencegah terjadinya stroke atau stroke yang berulang. Nah, penting kan ya Pak ya? Lebih jauh lagi ini berhubungan sama kita semua yang masih bekerja dengan sendirinya.
Zat yang namanya NO itu bersifat neuroprotektor ya. Dia akan menjaga fungsi otak, fungsi berpikir, fungsi memori. Pak Ustadz kan banyak ngomongin hadis, ngomongin ayat-ayat, memorinya harus rapih nih. Dan dengan sendirinya dia akan mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Jadi kalau punya teknologi laser, jangan sampai lupa untuk menggunakan yang namanya intranasal ini karena manfaatnya banyak sekali. Belajar dari cerita Pak Tony hari ini untuk Anda pemirsa yang mengalami diabetes atau ada tensi tinggi atau mungkin kasus yang lain, kolesterol tinggi atau asam urat tinggi, ingat ya, waspada karena hal tersebut dapat menyebabkan pengentalan darah. Darah yang mengental ini nantinya bisa membentuk gumpalan darah yang bisa menyumbat di pembuluh darah Anda. Permasalahannya adalah ada 3 organ vital yang mendapatkan aliran darah yang banyak pemirsa. Otak, jantung, dan ginjal. Makanya sumbatan itu rentan ada di sana. Biasanya kalau nyumbat di otak sering kita sebut dengan serangan stroke sumbatan. Ada juga menyumbat di pembuluh darah jantung, akhirnya terjadi serangan jantung. Kalau nyumbatnya di pembuluh darah menuju ke organ ginjal, nantinya bisa mengakibatkan penurunan fungsi ginjal. Solusinya adalah salah satunya dengan menggunakan teknologi laser, sehingga nantinya gumpalan darah ini akan dibantu untuk diuraikan. Aliran darah menjadi lebih lancar, kesehatan organ vital Anda, 3 tadi ya pemirsa, otak, jantung, dan ginjal bisa terjaga dengan baik. Jadi sudah saatnya untuk Anda pemirsa di rumah yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya maupun Mbak Lula, mendengarkan cerita nyata dari Pak Tony, harusnya sudah menggerakkan hati Anda untuk ambil tindakan sekarang juga, gunakan teknologi laser. Baik pemirsa, kita rangkum ya kehidupan dari Bapak Tony, riwayat kesehatannya. Jadi saya mau tanya Pak Tony dulu diabetes ya, sekarang juga masih diabetes tapi gula darahnya nih. Yang paling tinggi dulu Pak, angkanya berapa? 500. 500. Setelah menggunakan teknologi laser berapa angkanya? Kurang lebih antara 120-an. Wah, keren sekali, mantap. Sangat terkendali ya? Iya. Tensi dulu paling tinggi berapa angkanya Pak? Kurang lebih 140. 140. Sekarang setelah menggunakan teknologi laser? Antara 110-an dan 120. Wih, keren sekali. Nah, lalu bagaimana keadaan dan kondisi dan respon badan Bapak setelah menggunakan teknologi laser? Boleh dikata hampir 70% berubah total lebih baik. Wah, luar biasa. Sesak-sesak yang dulu ada Pak, bagaimana? Nggak ada lagi. Lemas-lemas yang dulu ada karena diabetesnya? Itu cerita aja. Energi yang dulu loyo bagaimana Pak? Sekarang alhamdulillah. Jalan 2 meter yang mau pingsan itu bagaimana Pak sekarang? 3 kilo pun ayo. Asik, itu dia. Wah, Pak Tony luar biasa. Saya rasa pemirsa dan juga masyarakat Indonesia berhak tahu Pak, apa rahasia dari Bapak Tony supaya bisa berubah kehidupannya ini menjadi jauh lebih positif. Tolong jelaskan, tolong ajak masyarakat kita Pak, silakan. Iya. Para pemirsa, terutama keluarga dan jamaah saya, bahwa kesehatan itu nomor 1 menjadi pilar kehidupan kita. Yang pernah saya rasakan khususnya dari teknologi laser, memang karena ini sifatnya kontak langsung dengan nadi gitu ya. Jadi yang saya rasakan aliran ini menjadikan otak saya pun merasa ada energi yang saya katakan super positif gitu. Sehingga dengan menggunakan teknologi laser ini sebagai usaha lahiriahnya, untuk usaha batinnya juga doa. Tapi pada prinsipnya bahwa semuanya itu ketika dikombin menjadi satu power yang luar biasa. Makanya kalau dulu saya berjalan mungkin semeter aja udah mau jatuh, alhamdulillah sekarang ibarat kemana-mana 3 kilo pun ayo. Wah, luar biasa itu dia, keren sekali. Pemirsa, jadikan teknologi laser sebagai identitas bahwa Anda adalah orang yang peduli akan kesehatan Anda sendiri. Tidak perlu menunggu sakit baru bertindak. Segera gunakan teknologi laser demi hidup yang lebih sehat. Pemirsa, ayo sekarang juga pesan alat kesehatan EQ-Laser dari Gogomall. Untuk menyalakannya sangat gampang, tekan agak lama, tekan sekali lagi, sudah menyala. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun.
Penggunaan rutin dari Equalizer bisa bantu kendalikan diabetes terbukti di kehidupan Bapak Tony, hipertensi, kolesterol, asam urat tinggi, dan harapannya Anda juga bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mendapatkan Equalizer ini? Gampang pemirsa, dapat menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca Anda sekarang juga. Jangan lupa dicatat atau difoto nomornya, pastikan sudah sesuai ya. Hati-hati, jangan sampai salah nomor agar terhindar dari penipuan. Untuk mendapatkan Equalizer, Anda juga bisa datang langsung ke showroom Gogomol di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pastikan Anda mendapatkan Equalizer yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Segera hubungi call center Gogomol sekarang juga. Gunakan Equalizer, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Cenderung ke darah tinggi, terus sering pusing, sering sakit punggung, sering sesak napas. Setelah di MRI emang banyak sumbatan-sumbatan. Saya sudah nggak merasa pusing-pusing, begel-begel di punggung, di dada juga udah nggak, napas juga nggak ngos-ngosan kalau lagi naik tangga gitu. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.